Sehat bro, selamat pagi. Ini temanya kita akan membongkar full pump Honda Beat injeksi yang starternya halus. Motor ini hidup, tapi kadang-kadang di RPM tertentu dia terjadi pemutusan bahan bakar atau berbet. Kemudian kita ukur menggunakan pressure pump, itu ternyata tekanan full pump lemah. Sebelumnya motor ini sudah pernah dibongkar dan diganti filter full pumpnya saja. Boleh filter full pump itu diganti apabila tekanan dinamo itu masih normal. Tapi ketika tekanan dinamo diukur itu bermasalah, diganti filternya pun tidak menyelesaikan masalah, kan gitu. Berhubung orangnya ini kita suruh membeli satu unit keberatan masalah dana, ya udah kita sarankan dia ngeteng saja untuk membelikan dinamonya karena filternya sudah pernah diganti. Sekarang kita akan cara membongkarnya ya. Di sini ada 4 kabel. Kabel pertama dari sisi kiri itu hitam, itu massa dinamo. Sisi selanjutnya merah, itu plus dinamo. Sisi massa selanjutnya itu massa ampere minyak dan plus ampere minyak. Setelah ini terlepas, kemudian filter kita lepas. Di sini ada kuncian. Ini khususnya bagi pemula ya, yang ingin membuka sendiri. Ini ada kuncian. Kunci ini kita tarik ke depan. Gitu. Kalau sudah rata, baru kita angkat. Filternya tidak usah kita belikan karena sama orangnya sudah dibelikan. Jadi kita beli dinamonya saja. Sini jangan lupa ada karetnya dipasang. Nanti ketika masang jangan lupa dikasih pelumas biar lebih enak. Setelah itu karetnya udah pernah diganti juga ini. Pakai karet tutup klep Jupiter kayak nggak apa-apa. Kemudian di sini ada kunci ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kunci harus kita lepas. Oke. Boleh pakai obeng, boleh pakai apapun yang kiranya bisa. Kita congkel satu mata, kemudian kita tahan. Begitupun pengerjaan selanjutnya dan seterusnya. Kita congkel lagi. Hati-hati nyungkelnya. Kalau sudah yang senior ini sudah ahli, jadi ini kita memberikan informasi yang pemula dan ingin membongkar di rumah ya. Setelah itu kita tarik. Oke, begitu kita tarik akan nongol dia dinamonya. Terus di sini jangan lupa diambil karetnya, dan jangan lupa ini karet ini harus masangnya betul, tidak boleh rusak, nanti dia mengurangi nilai kebocoran. Oh, udah pernah diganjel regulatornya. Ini regulatornya di sini. Kita cabut. Nah, sudah ganjilan, berarti betul sudah masalah. Kemudian kita lihat dinamonya apakah masih asli bawaan motor. Oh, masih asli bawaan motor. Nah, nilai tekanan yang kita ukur nilai ini. Anda jangan takut apabila ingin memasang kabel ini, kabel yang merah ini plus, yang hitam ini massa. Di sini sudah dikasih informasi simbol ya, min dan plus, jadi tidak kebalik. Kemudian di sisi sini soketnya, yang satu model memanjang, yang satu model L. Kalau yang model L dia nanti masuknya ke sini, ke dinamonya. Kalau yang memanjang nanti masuknya ke soket yang ada di sini ya. Di sini kabelnya modelnya T. Yang satu panjang, yang satu T. Yang panjang nanti ke sini, ini ke sini. Ini sering salah. Kita bongkar sering salah. Kemudian ketika pemasangan rotak itu hal yang perlu diperhatikan tentang pemasangan karet ini. Itu sering sekali terjadi robek atau bahkan nyelip. Jadi lebih baiknya ketika dipasang begini, nanti di sini dikasih sedikit pelumasan supaya nanti dia
si karet ini bisa presisi dan enak. Andai kata karet ini sudah longgar, ya lebih baiknya diganti gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan dalam pemasangan dinamo di sini. Terus jangan kebalik juga dalam pemasangan kabel ini. Kemudian untuk si casing nanti kita pertahankan yang asli karena kita mau ngeteng. Jangan lupa pemasangan seal ini, seal yang kecil nanti ada di bagian sini ya. Jangan di bagian dalam bro, sering kita buka ini seal kok di bagian dalam, kemudian ditumpuk lagi dari luar ya. Seal ini dari luar nanti masangnya. Berhubung pempesnya atau filter minyaknya sudah dibelikan, ya sudah, kita nggak mengganti ini, kita cukup mengganti dinamonya ini saja. Setelah itu nanti setelah proses pergantian lebih baiknya nanti direset ulang, dilakukan inisialisasi ECU dan setting TP. Jadi setelah kita bongkar full pump, injektor atau sensor-sensor yang lain, lebih baiknya di reset ulang. Boleh manual, boleh menggunakan tipe versi laptop, scanner atau versi Android, atau boleh menggunakan tipe soket DLC, atau boleh menggunakan tipe kabel colok juga, yang penting bisa untuk mereset. Kalau manualan boleh menggunakan soket DLC dan atau kabel dengan cemiti atau tipe-tipe yang lainnya. Oke, kita akan mengganti dinamo ini. Oke, ini sama orangnya masih dibelikan, jadi kita tunggu sejenak. Nah, ini sama Pak Bosnya sudah dibelikan rotaknya. Oke. Iya, apik bungkusnya bro. Ada segel alat mas, enak. Oke, ini bentuknya ya. Ini yang masih bawaan motor, ini yang baru kita beli. Kemudian di sini kabelnya seperti T ya. Wah, ini kalau yang sudah senior sudah makanan sehari-hari sudah paham. Kita memberikan informasi yang masih pemula yang ingin buka sendiri di rumah. Merah plus ya, sudah ada informasi. Kita letakkan di sini, kita tekan. Hitam masa sudah dikasih info juga. Tag, jadi ya ini kira-kira untuk yang panjang nanti di bagian sini. Ini ada pelumasan, kasih pelumasan sedikit. Si karet ini sedikit dikasih pelumasan, kalau rusak diganti biar lebih licin masuk ke sini. Kadang kalau nggak dikasih pelumasan dia nyelip. Kemudian di sini ada lubang 2, ini lubang kabel ya, masukin ke sini. Ikutkan posisi dia, di mana masa dia, di situ posisi dia. Setelah itu ini didorong ke dalam, sama dilihat dari lubang sini karetnya bagaimana. Setelah dia karetnya sudah napak pres, kita tekan sampai bunyi cetuk. Oke. Setelah itu dari sisi kiri atau di sini masa dari ECU, kita masukkan masa dinamo. Selanjutnya plus dinamo. Kita tekan sedikit biar rata, tunyur ya. Oke, mantap ya. Oke, rampung ya. Baru nanti si ini kita pasang. Kalau kebalik gimana? Kebalik ya ram lebu, gitu aja. Bisa coba kualik ram lebu iki bolongan nih. Nah, kalau kebalik gimana? Ya ndak masuk loh. Ya, berarti bolongan ini ketemu dengan bolongan ini. Kebalik gimana lagi, tak putar? Ya ndak masuk. Terus gak usah takut ini kebalik, gak masuk. Terus dimasukin sini, dipasin. Tuh, masukkan ya. Tuh.
kemudian dipasang sampai nongol, kemudian tekan bareng. Oke, tuh belum masuk, tekan lagi. Lagi. Kira-kira ngono ya, Rek. Laju dari sisi kabel selanjutnya kita ikutkan juga dengan ini. Setelah merah ini masa dan plus. Untuk sisi kanan deretan itu ampere minyak. Kita pastikan dia press. Ning wis. Nah, baru ini. Oke, Bro, kejadian ini karet ditumpuk. Jadi yang dalam diisi satu, yang luar satu. Nah, entah lupa entah gimana nggak tahu. Jadi kasih pelumas lagi. Kita taruh sini ya. Oke. Setelah itu masukkan ini. Nanti posisinya ada di sini. Jadi ini dimasukkan dulu ke sini. Masukkan dulu, tekan dulu. Nanti dia sudah ketemu titik kuncinya, tinggal kita tekan sambil kita putar ke arah posisi kiri. Kita putar. Oke, setelah itu kita rapikan. Sudah siap pasang kembali. Kemudian si karet ini jangan lupa dikasih pelumas biar dia lebih enak masuk ke dinding tangki. Syukur-syukur dinding tangki dikasih pelumas, dinding tangki kasih pelumas le. Awas tangan kamu kenaan, pakai tangan aja, awas jangan ini tajam itu. Ini boleh lepok nih oli. Oke, kemudian ini karet dipasang di sini. Jadi setelah itu di tes kembali. Ketika karet ini kita sudah molor, mau belinya kok jauh segala macam, ini bisa menggunakan karet atau o-ring tutup klep Jupiter atau Mio bisa juga ini. Oke, itu jadi begini cara pembongkaran dan perakitan full pump Honda. Semuanya sama, intinya kita harus laten, semua bisa digeteng dengan catatan regulator masih aman ya, regulator masih aman. Oke, sampai di sini mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bro.